selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita berada di minggu pertama di bulan Juni, dan tidak terasa juga kita sudah di pertengahan tahun. Bahkan kita pun siap untuk menyambut era baru, ya, yang selama ini kita dengar, memasuki era baru dalam segala hal, termasuk dalam hal peribadatan. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kita belajar dari sebuah keluarga. Kita melihat dari sebuah keluarga. Saya pernah sampaikan khotbah ini di tahun 2014 silam. Sama di Telogorejo juga. Dan saya akan mengulang, merefresh kembali, karena tidak semua saudara terima tentang kita belajar dari kehidupan keluarga yang namanya keluarganya ini adalah keluarga Elimelek. Mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang Elimelek. Kita buka sama-sama di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tidak keberatan kita bangkit berdiri dan kita membaca bergantian. Pria ayat yang ganjil, wanita ayat yang genap. Ya. Pria ganjil, wanita genap. Kita pria lebih dahulu membaca. Di situ perikopnya tertulis Rut dan Naomi. Ayat 1 sama-sama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan yang mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin, puji Tuhan. Saudara berikan tanda, ya, pembatas suku di Alkitab saudara, karena pada saat saya akan menguraikan firman, saya akan juga akan melihat ke bagian yang lain. Saudara, kisah kitab Rut ini terjadi waktu masa pemerintahan hakim-hakim. Ya, hakim-hakim yang mungkin saudara tentu kenal, yang ada di kitab hakim-hakim itu banyak. Tapi yang paling terkenal itu biasanya Simson, ya, Yefta. Kemudian juga ada lagi namanya Otniel. Itu di hakim-hakim. Kitab hakim-hakim ini sebelumnya kitab Rut. Oleh sebab itu urutan sejarah ini pada waktu masa dikisahkan tentang keluarga Elimelek ini,
ini terjadi dalam pemerintahan hakim-hakim. Nah, saudara-saudara, masa itu adalah masa kegelapan bagi orang Israel. Kenapa? Karena ketika bangsa itu berbuat yang menurut kehendaknya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena hakim-hakim bilang begini, saudara-saudara. Hakim-hakim 2 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Itu berkata demikian. Ini backgroundnya seperti ini ya, saudara-saudara ya. Hakim-hakim 2 ayat 16 sampai 18. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Artinya orang Israel tidak mau dengar sama hakim-hakimnya. Karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ini backgroundnya, saudara. Orang Israel pada waktu mereka mengalami berbagai macam musuh, Tuhan bangkitkan bermacam-macam hakim. Ada Otniel, ada Ehud, ada Simpson, ada Yefta, dan yang lain-lain. Tapi ya begitu, seperti yang dikatakan ayat 18. Pokoknya selama hakim itu masih hidup, mereka nurut. Tapi waktu hakim itu sudah mati, kumat lagi, menyembah lagi. Firman Tuhan bilang apa? Berzina dengan Allah lain. Ini karakter orang Israel seperti ini sampai sekarang. Ya, tapi tetap dableknya kayak gimana? Israel tetap biji mata Tuhan. Kita ini kan seperti itu. Kadang-kadang kita dablek sama Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Nah sekarang saudara, kenapa kok bangsa Israel ini seperti ini? Karena Hakim-Hakim 17, saudara lihat berapa lembar setelahnya. Hakim-Hakim 17 itu bilang begini, saudara, ayatnya yang ke-6. Hakim-Hakim 17, ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Sebab setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara bisa bayangkan, kalau negara tidak ada pemimpin, tidak ada raja, tidak ada undang-undang, tidak ada departemen A, departemen B, departemen C, tidak ada penegak hukum, negara itu menjadi apa? Kacau. Wong ada pemerintah aja negara bisa kacau. Negara Amerika saat ini sedang mengalami masa yang kacau juga. Itu ada pemerintahan, itu ada penegak hukum. Apalagi kalau nggak ada pemimpin, mau jadi apa sebuah negara? Nah sekarang kita kembali kepada Ruth, kepada keluarga Elimelek ini, kitab Ruth maksud saya. Nah, keluarga Elimelek ini berada dalam masa pemerintahan hakim-hakim. Nah, saudara-saudara, keluarga Elimelek di ayat yang pertama dikatakan demikian. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada terjadi kelaparan. Nah, saudara-saudara, kelaparan yang terjadi di Israel membuat satu keluarga ini ambil keputusan, kita keluar, tinggalkan Israel, kita tinggalkan tempat ini, kita pergi yuk ke Moab. Di Moab itu tidak ada kelaparan. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, mereka satu keluarga ini tinggal di Bethlehem.
Bethlehem ini artinya apa? Rumah roti. Atau rumah berkat. Tapi kenapa kok nggak ada berkat di situ? Rumah roti, rumah berkat, tapi malah ada kelaparan di Bethlehem. Nah, saudara-saudara, tentu Allah punya tujuan karena bangsa Israel ini bangsa yang dablek. Melalui kelaparan, Allah mendidik bangsa Israel apakah mereka mau bertobat atau tidak mau bertobat. Apakah mau bertahan di tengah kelaparan atau mau tinggalkan rumah berkat. Padahal Bethlehem artinya rumah roti. Ya. Sudah tidak usah jauh-jauh. Misalkan saudara kepingin makan, ke rumah makan, ke depot makan, ke warung makan. Namanya saja rumah makan. Ada menunya. Pesan ini ya ditulis. Saudara mungkin pasti pernah ngalamin seperti itu. Oh iya saudara, maaf ini yang ini habis, tidak ada. Udah ada, ganti aja. Ganti. Datang, balik lagi. Ini juga ada. Saudara tentu akan berpikir, ini rumah makan apa cuman apa? Namanya rumah makan, mereka harus siap sedia menu yang ada di daftar menu itu. Nah, inilah juga yang terjadi di Bethlehem. Rumah berkat, rumah rejeki, tapi terjadi kelaparan. Sekarang kita melihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Nah, disinilah Alkitab menjelaskan nama anggota-anggota keluarganya. Nama orang itu ialah Elimelek. Ini kepala keluarganya. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ini Alkitab luar biasa. Anggota keluarga dicatat namanya. Dari kepala keluarga, istri, anak-anak tertulis dalam ayat ini. Saudara-saudara, artinya bahwa firman Tuhan itu menerangkan dengan jelas keanggotaan keluarga. Karena ini merupakan kisah nyata yang konkret yang terjadi dalam keluarga Elimelek. Nah saudara, Elimelek ini tidak salah. Dia sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk kehidupan istri, anak-anak. Bagus pemikirannya. Tetapi kemungkinan Elimelek tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Saya perlu tinggalkan tempat ini enggak Tuhan? Ini kesalahan Elimelek. Dia bagus pemikiran secara logikanya. Tapi soal dia berhubungan dengan Tuhan, dia harusnya tanya, saya perlu enggak Tuhan bawa seluruh keluarga saya meninggalkan Bethlehem? Saudara tahu, orang yang melepaskan diri dengan pegangan tangan Tuhan, orang ini akan siap-siap mengalami berbagai hal, berbagai malapetaka. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya minta salah seorang jemaat membacakan ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini menggambarkan tentang pokok anggur, di mana cara itu melekat pada pokok. Yesus itu pokok anggur. Kita ini carang-carangnya. Kalau kita melepaskan dari pokok, kita tidak bisa menerima kehidupan lagi. Mungkin beberapa saat kita bisa bertahan, tapi lama-kelamaan asupan makanan dari pokok itu lama-lama hilang dari kita. Tetapi bagian yang saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke Elimelek. Elimelek melepaskan diri dari pokoknya.
Dia melepaskan diri dari kuasa Tuhan untuk keselamatan jasmani istri dan anak-anak. Saudara, Elimelek punya arti nama yang cukup bagus. Arti nama Elimelek adalah Allahku Raja. Sedangkan nama Naomi itu artinya yang tercinta, yang manis. Itu arti nama Naomi. Jadi dari arti namanya saja suami istri ini sebetulnya bagus. Sayang, mereka melepaskan diri dari pokok anggur. Mereka melepaskan diri dari Tuhan hanya demi perut, demi kelangsungan jiwa, nyawa. Saudara, dalam kisah ini, saudara, ada satu kekuatan spiritual yang seringkali manusia lupakan. Bagi orang Kristen, kekuatan spiritual itu apa? Roh Kudus. Saudara, bicara tentang Roh Kudus, saya sebagai hamba Tuhan itu merasa bersalah. Bersalahnya begini. Kita kemarin sudah merayakan hari Jumat Agung, kemudian kebangkitan Tuhan. Harusnya setelah event kebangkitan Tuhan ada momen doa 10 hari. Doa ketuangan Roh Kudus. Saya ingat 3 tahun lalu doa 10 hari dibikin di pastori, selalu penuh. Dan beberapa dari jemaat saya itu waktu mereka berdoa ada di bawah kuasa. Mereka berglosolali. Apa glosolali? Berkata-kata dengan bahasa lidah. Ada satu kegerakan yang menyentuh hidupnya di saat dia berdoa. Saya cuma minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Tahun ini GPD Elohim belum bisa bikin doa 10 hari karena pandemi. Tapi tahun depan harus dibuat lagi. Apalagi kita punya rumah Tuhan. Sayang gak dipergunakan. Doa 10 hari, saudara-saudara. Nah, Elimelek dia lupa kekuatan spiritual yaitu Roh Kudus. Karena apa? Kondisi apapun tidak akan Tuhan tinggalkan. Seperti kayak lagu tadi. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Saya sendiri juga gak ngerti kok lagu itu bisa nyambung sama firman Tuhan. Karena pimpinan Roh Kudus. Dalam kitab Zakaria, saudara-saudara. Zakaria pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Minta tolong Bu Esther, saya boleh berdiri bacakan ayat ini. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah dia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi dalam menghadapi keadaan menjalani hidup bukan karena kita kuat ya. Kalau bisa teratasi lalu kita merasa karena aku kuat. Saudara salah. Ingatlah kata firman Tuhan dalam Zakaria. Bukan karena kuat, tapi karena Tuhanlah yang kasih kekuatan. Karena Tuhanlah yang memberi kemampuan sehingga bisa mengatasi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali di dalam keluarga Elimelek ini. Elimelek ini rupanya lupa akan janji Tuhan. Padahal Allah selalu beserta dalam keluarga Elimelek, terutama di tempat kota mereka tinggal, yaitu Bethlehem. Saudara, di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung
Dari manakah akan datang pertolonganmu? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Menjadikan langit dan bumi. Berarti Allah kita Allah apa? Elohim. Elohim. Dia menjadikan langit dan bumi. Banyak kali setiap manusia, mungkin juga itu berlaku buat saya, mikir, minta tolong sama siapa ya? Minta bantuan sama siapa ya? Aduh, dana gereja ini masih kurang sekian, saya harus kemana ya? Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang bisa berpikir seperti itu. Aduh, saya mau cari donatur kemana ya? Saya mau jalan kemana lagi ya? Karena kecintaan saya kepada jemaat, supaya tetap rumah Tuhan tetap terjaga, tetap ada fasilitas. Saudara tahu tiap hari saya suami istri doanya kepada Tuhan begini, terima kasih buat rumah Tuhan yang sudah dikasih, terima kasih buat panggung mimbar yang sudah selesai. Sekarang permintaan kami kepada Tuhan, berikan kursi-kursi gereja kitose. Loh, saya ngomong jelas dengan Tuhan supaya jemaat duduk tuh enak. Berikan Tuhan. Tadinya saya minta 50 kursi. Istri bilang, gimana masa cuma 50 kursi? Tidak cukup jemaat duduk nanti kalau cuma 50 kursi. Kalau semua datang, tidak cukup. Iya, benar juga ya. Tuhan, kita minta 100 kursi. Saya nggak cuma menyebut merek, saudara, saya menyebut warna. Bener. Jadi saya betul-betul minta kepada Tuhan itu perinci banget. Saya minta merek Kitose, Tuhan, warnanya kalau nggak krem coklat tua, biar matching sama gereja. Iya kan? Kan lucu. Tiba-tiba dapatnya, kan biasa umumnya model seperti itu kan nggak merah, biru. Warna gereja kita bisa pelangi, saudara. Warna-warni nanti. Jadi yang sesuai. Saudara pun kalau minta kepada Tuhan, minta yang terperinci pun itu bagus. Saudara, saya ingin punya usaha di jalan ini, tanahnya begini, begini. Bilang aja sama Tuhan. Tuhan mau kasih atau Tuhan tidak mau kasih, itu haknya Tuhan. Yang penting lidah ini sudah ngomong, menyebutkan. Saya maunya seperti ini Tuhan. Begitupun dengan kalian yang sekolah-sekolah. Misalkan anak itu mau masuk perguruan tinggi, Tuhan, saya mau masuk perguruan tinggi A, dan saya minta nanti kos-kosannya di dekat kampus. Begini-begini. Tapi bukan berarti saya ngajari saudara untuk minta muluk-muluk sama Tuhan. Bukan. Tapi tentu saudara punya roh yang mengatakan kepada Tuhan hal yang masih masuk di akal. Karena manusia ini kan diberi akal sama Tuhan. Contoh kayak saya. Ya, contoh kayak saya. Saya tidak mungkin kan. Saya meminta kursi kepada Tuhan. Tuhan, berikan kursi-kursi itu kalau bisa seperti kayak gedung-gedung bioskop yang kursinya bisa dilipat begini. Kan tidak mungkin saya minta seperti itu. Rasanya kok enggak gimana ya? Tentu kan enggak wajar. Kasihan juga yang nyapu ngepel gereja. Itu. Jadi yang wajar-wajar, yang masih bisa diterima akal. Nah, saudara, ini sekedar saya agak sedikit melenceng memberikan gambaran tentang permohonan doa supaya kita menyebutkan dengan jelas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu sekarang kita kembali lagi ke dalam kitab Rut tadi. Sekarang kita melihat di ayat yang ketiga dari Fatsal 1. Rut 1 ayat yang ketiga. Ayat 3 dan 4 sekalian ya. Ayat 3 dan 4. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut.
Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, ayat 3 inilah persoalan mulai muncul dalam rumah tangga Naomi. Tuhan panggil pulang ke sorga kepala keluarganya dulu. Tidak disebutkan pada waktu Elimelek itu meninggal dunia, umur berapakah Mahlon dan Kilion, tidak disebutkan. Tapi tentu sebagai ibu kehilangan sosok suami, dia tentu sedih dan berpikir keras. Kedua anakku, aku harus kerja demi kedua anak. Singkat cerita, kedua anak ini tumbuh besar. Mahlon, Kilion tumbuh besar. Dan mereka mengambil istri-istri Moab. Saudara tahu, bangsa Moab ini adalah bangsa yang bukan Tuhan kehendaki supaya anak-anak Israel itu menjalin hubungan dengan orang di luar Israel. Nah, saudara-saudara, ada dasarnya. Kalau saudara melihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, itu merupakan ayat yang sering kali orang tua pegang untuk dikasih kepada anak-anaknya. Yaitu apa? Antara terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Artinya mencari jodoh, mencari pasangan hidup, jangan pilih orang di luar iman Kristen, saudara-saudara. Jangan pilih iman di luar Kristen. Karena 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan apa? Karena terang sama gelap tidak bisa bersatu. Memang sih, kadang-kadang karena cinta, maka kata-kata klise itu muncul. Oh, nanti kalau saya jadi sama dia tak bawa ke gereja supaya dia kenal sama Tuhan. Iya, nek mau. Tapi kalau dia yang malah ikut, kasihan kan? Itu sebabnya saudara-saudara, Mahlon sama Kilion, mereka sudah melanggar perjanjian Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Ulangan 7, ini memang aturan dari Tuhan kepada orang Israel. Aturan atau ketetapan yang diberikan Allah kepada orang Israel. Ulangan 7 ayat 1 sampai yang keempat. Ulangan 7 ayat 1 sampai keempat berkata demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yang saya sebutkan ini bangsa-bangsa kafir ya. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat 3 dan 4 harap diperhatikan bagi setiap orang tua. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Di situ huruf besar berarti Allah. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudara, Ulangan 7 ayat 1 sampai 4 ini menjelaskan menikahi orang Kanaan dalam artian orang kafir adalah bertentangan
dengan hukum Allah. Ya, bertentangan dengan hukum Allah. Jadi buat saudara, mumpung anak-anak saudara ada yang belum menikah, ya, saudara mulai sekarang doakan anak-anak saudara sendiri. Doakan mereka, apalagi yang jauh-jauh, doakan. Doa saudara itu menjangkau seluruh dunia ini. Doa saudara itu menjangkau lebih dari internet, saudara. Doakan mereka. Saya dengan istri, saudara-saudara, saya kalau berdoa khusus untuk ketiga anak saya, walaupun masih jauh, tapi dari sekarang saya sudah selalu sebutkan, Tuhan, tolong ketiga anak hamba-Mu. Kelak kalau mereka Tuhan izinkan, nah ini saya bilangnya kayak gitu. Kelak kalau Tuhan izinkan mereka berumah tangga, berikan mereka pasangan hidup yang takut sama Tuhan. Itu penting. Ya, yang paling mutlak itu sebetulnya bukan soal seiman. Ada yang di atasnya seiman. Ada. Ayo coba. Apa itu? Di atas seiman masih ada satu lagi. Harus beda jenis kelamin. Jangan karena patokannya seiman, berarti harus sejenis pun nggak masalah. Nggak bisa. Itu bertentangan juga dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Dari sekarang, saudara sebutkan cucu saudara kah, apa anak saudara kah, doakan mereka. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di ayat tadi, di ayat 4 dan ayat yang kelima tadi di dalam kitab Rut. Saudara, dikatakan ada dua mantu dari Naomi, namanya Rut dan Orpa. Orpa ini suaminya Kilion. Orpa ini istrinya Kilion. Rut ini istrinya dari Mahlon. Kedua mantu daripada Naomi ini punya arti, saudara-saudara. Arti nama dari Orpa adalah leher. Ini benar, saudara-saudara. Kitab Ensiklopedia Alkitab menjelaskan arti nama Orpa adalah leher atau bagian belakang kepala. Ini arti dari nama Orpa. Sedangkan arti dari nama Rut adalah sahabat atau rekan. Ini ada Rut, Ibu Rut, sahabatnya Pak Surya. Ya, arti nama Rut adalah sahabat atau rekan. Sahabat spesial maksud saya. Nah, kedua mantu daripada Naomi ini adalah warga negara Moab. Tapi untung, saudara, kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya nanti di rumah, Tuhan tuh masih sayang sama Naomi. Sehingga dua mantunya ini, dua mantu yang sayang sama Naomi. Firman Tuhan bilang apa? Setelah Elimelek meninggal, kemudian nyusul kedua anaknya meninggal, itu di ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Tapi sebelum meninggal kedua anak laki-lakinya, rumah tangga mereka baik-baik saja. Selama 10 tahun. Naomi, Mahlon, Kilion, Orpa, Rut. 5 orang kumpul satu keluarga. Selama 10 tahun. Baru setelah lewat 10 tahun, kedua anak Naomi yang laki-laki meninggal dunia. Sehingga cuma tinggal Naomi sama kedua mantunya. Saya bacakan ayat 5 ya. Rut 1 ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya teruskan ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar
bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi Naomi sudah dengar, oh ternyata di Israel sudah dipulihkan, sudah ada makanan di sana. Jadi siap-siap perut mau balik. Naomi mau kembali. Dia siap mau bawa kedua mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran Naomi boleh dibilang ya terlambat. Tapi untuk orang yang mau kembali kepada Tuhan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Dia bertindak untuk saya harus kembali ke kota asal saya. Saudara, kalau orang itu mau kembali kepada Tuhan, sekalipun dia harus meninggalkan orang tua atau tidak punya orang tua. Firman Tuhan bilang apa dalam Yohanes 14 ayat 18? Allah tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Amin. Mungkin kita tidak punya orang tua, ada yang sudah tidak punya orang tua. Entah ayah, entah ibu, atau mungkin kedua-duanya. Tapi Allah tidak membiarkan kita yatim piatu. Sewaktu saudari Elis dengan Abi mengikuti pelajaran pranikah saudara-saudara, saya katakan kepada saudari Elis begini, Elis, pada saat engkau masuk dalam rumah tangga, pada saat engkau masuk dalam pernikahan, engkau tidak sebagai yatim piatu walaupun kedua orang tuamu tidak ada. Ingat firman Tuhan, saya sebutkan ayat ini saudara, Yohanes 14 ayat 18. Engkau tetap punya orang tua, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata untuk setiap orang yang tidak punya keluarga. Seperti Naomi, dia sudah ada keluarga. Pergi lengkap, kembali tidak lengkap. Lengkapnya ya bawa mantu. Kita jadi ingat tentang seorang anak yang hilang, kan? Di dalam Alkitab ada seorang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia tinggalkan zona nyaman karena dia dapat ahli warisnya, warisannya dia. Tapi sayang, dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Dia berfoya-foya, jatuh miskin. Sampai makanan ampas babi pun dia kepingin dimakan. Karena apa? Padahal dia anak orang kaya, tapi dia tinggalkan zona nyaman. Orang yang sudah pergi meninggalkan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak keadaan di dunia ini. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun kondisinya. Firman Tuhan pagi ini berjudul apa? Berkaca pada kehidupan keluarganya Naomi. Berkaca pada kehidupan keluarganya Naomi. Jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan rumah roti, jangan tinggalkan berkat itu sekalipun kelihatannya seret. Tapi nanti itu akan dilimpahkan. Terus itu dilimpahkan. Dilimpahkan. Doa kami buat saudara-saudara, Tuhan berkati mata pencaharian jemaat Tuhan. Sebulan yang lalu kalau nggak salah atau lebih, saya itu menjadi bahan kesaksian buat saya yang saya teruskan kepada orang tua saya. Yang lain-lain mengalami dirumahkan, ya, bahkan dipecat. Termasuk sepupu saya di Denpasar dirumahkan. Padahal dia punya jabatan penting di salah satu hotel berbintang daerah Seminyak, tapi dirumahkan. Tapi saya begitu dikuatkan. Saya sebagai batuan dikuatkan dengan kesaksian Bapak Surya. Dia punya tugas yang tidak gampang. Orang lain dia harus menghadapi, dia harus panggil satu-satu siapa-siapa yang ya udah besok jangan masuk lagi ya sementara ini. Kalau saya di posisi kayak dia, saya nggak mau. Saya tidak tega, saudara, memberhentikan orang walaupun itu pesan dari atasan.
rasanya tidak tego ya, tidak mentolo. Dia punya kerjaan tapi kita disuruh bertugas untuk sementara atau bahkan tidak usah masuk kerja lagi, alias dipecat. Saya langsung ambil hikmahnya. Ternyata anak-anak Tuhan, anak-anak raja diprioritaskan Tuhan. Tetap punya pekerjaan, tetap punya pemasukan, tetap punya penghidupan. Itu loh milik Tuhan seperti itu. Pagi hari ini kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan iman untuk tetap kuat di dalam Tuhan Yesus.